Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Shinfasyang Sutra Teratai, episode 1457. Merangkum bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, serta memulai bab kemunculan dari bumi. Sebelumnya telah dijelaskan tentang 4 praktik dari tubuh, ucapan, pikiran, dan ikrar untuk menegakkan sutra dan menahankan dengan sabar. Dunia penuh dengan fitnah dan segala kesulitan, hendaknya berikrar untuk mempraktikkan ajaran dari satu kendaraan sejati dan bertekad untuk menyebarluaskannya di dunia. Demikianlah memperjelas sesuai dengan dharma, sehingga orang-orang yang melatih 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dapat memperoleh kebenaran. Semoga semua orang dapat lebih bersungguh hati. Sebelumnya, yang di atas telah dijelaskan tentang 4 praktik dari tubuh, ucapan, pikiran, dan ikrar untuk menegakkan sutra dan menahankan dengan sabar. Bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan adalah tentang 4 praktik. 4 praktik adalah tubuh, ucapan, pikiran, dan ikrar. Tubuh, ucapan, pikiran, dan ikrar kita sangatlah penting dalam pelatihan diri kita. Untuk mempraktikkan 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan harus dipraktikkan melalui tubuh, ucapan, dan pikiran, dan harus membangun ikrar agung. Yang dibahas sebelumnya, mari kita mengingatnya kembali lagi. Mendengar sutra pada dasarnya perlu mendengar, mengingat, dan menegakkannya. Setelah mendengar, harus senantiasa diingat kembali. Ketika mengingat kembali, kita harus mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Inilah yang sesungguhnya kita peroleh dengan mendengar sutra. Di awal, bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, Buddha mulai memberitahukan kita bahwa untuk menerima dan menegakkan sutra ini, kita harus mempersiapkan batin kita. Dunia penuh dengan fitnah dan segala kesulitan. Manusia dan cara hidupnya di dunia ini. Dunia ini semakin jahat dan kekeruhan semakin berat. Bukan hanya kekeruhan di alam semesta besar, tapi juga karma kolektif para makhluk. Dan kekeruhan noda batin para makhluk juga semakin berat. Saat ini, batin orang-orang tidak begitu murni. Khususnya orang-orang zaman sekarang tidak mampu bersikap tegas terhadap keinginan hatinya, karena mereka tidak memahami batin mereka sendiri. Sangat cepat berikrar mudah, tetapi mempertahankannya sulit. Bukankah kita sering membicarakan hal ini sebelumnya? Anda berikrar dengan mudah. Apakah Anda mampu dengan tegas mempertahankan tekad ini selamanya? Ini sulit. Ini adalah cerminan nyata dari kehidupan kita saat ini. Beginilah keadaannya. Berikrar mudah, tetapi mempertahankannya sulit. Maka, kita harus memanfaatkan tubuh, ucapan, dan pikiran kita. Karena kita mempraktikkan dharma dan juga karena kita memahami pentingnya bertutur kata baik. Jangan terlibat dalam konflik verbal ataupun bahasa yang antagonis. Dengan jelas kita mengetahui, tetapi kebiasaan buruk kita sulit diubah. Semakin lama kita menghabiskan waktu bersama orang lain, semakin sedikit kita peduli dengan formalitas. Sikap kita tercermin dalam perilaku fisik kita, ekspresi muka yang kita tampilkan, dan kata-kata yang kita ucapkan, karena di antara kita sudah saling mengenal, sehingga tidak mematuhi batas-batas etiket sosial. Kata-kata mudah diucapkan dan menyakiti orang-orang. Raut wajah terlihat jelek, suara tidak enak didengar. Ini karena kita tidak merawat tubuh dan mulut kita dengan baik. Terlepas dari etika, orang yang mendengar, setelah mendengar merasa tidak nyaman. Mengapa kamu bisa mengatakan kata-kata seperti itu padaku? Mata melihat, merasa tidak enak. Terpikir di masa lalu, ekspresi wajahmu terhadapku bukanlah demikian. Dulu, ketika Anda sedang berbicara dengan saya, suaramu sangat lembut,
Sekarang, kenapa kamu menggunakan ekspresi wajahmu yang demikian terhadapku? Kenapa kamu mengeluarkan suara yang demikian kepadaku? Jadi, saya sangat tidak nyaman. Oleh sebab itu, akan terjadi pertentangan antar manusia dan bentuk ini. Adanya pertentangan demikian di dunia ini menyebabkan akan sulit untuk hidup bersama. Saya sudah tidak tahan. Anda tidak tahan, saya juga tidak tahan. Hidup berdampingan seperti ini akan berikrar di masa lalu, aku berikrar satu sama lain. Inilah yang aku inginkan. Saya ingin melatih diri dengan baik di sini. Saya ingin melindungi orang banyak. Saya ingin belajar dharma di sini. Saya akan berada di organisasi ini untuk bersumbangsi demi orang banyak. Namun, ini sudah bertentangan dengan niat kita. Awalnya niat kita mau demikian. Mengapa lingkungan ini, interaksi antar manusia, mengapa menjadi tidak harmonis akibat suara? Maka akan menjadi pertentangan dengan keinginan antar sesama. Jadi, tubuh, ucapan, dan pikiran kita ini akan menyebabkan ikrar kita tergoyahkan. Karena demikian, di tubuh, ucapan, dan pikiran, di belakangnya ditambahkan lagi ikrar. Ikrar, kita harus meningkatkan mawas diri terhadap diri sendiri. Karena saya telah membangkitkan ikrar, ikrar agung. Saya semestinya harus batin kita sendiri. Menjaga dengan baik pikiran saya. Saya seharusnya mempertahankan ikrar awal. Saya harus belajar agama Buddha. Saya harus mempraktikkan jalan bodhisattva. Dengan demikian, barulah kita memiliki cara untuk di dalam 4 praktik untuk menegakkan sutra dan menahankan dengan sabar. Ini telah berada di dalam bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sang Buddha mengajarkan kepada kita, bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan juga sangatlah panjang. Dengan demikian, tiada hentinya terus memperingatkan kita. Setelah mengingatkan kembali, ditambah lagi dengan kewelasasian Manjusri, mendengarkan Sang Buddha berkata bahwa dunia ada begitu banyak fitnah dan juga begitu banyak kesulitan. Fitnah yaitu ucapan yang menyakiti kita, kata-kata buruk yang diucapkan, dan lain-lain. Ucapan buruk, kata-kata buruk menyakiti kita. Fitnah semacam ini bermacam-macam dan juga menggunakan bermacam-macam sikap membuat kita tak tertahankan. Dunia ini ada begitu banyak permasalahan. Bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan telah mengatakannya. Yang seperti demikian, ikrar kita apakah masih bisa dipertahankan? Manjusri telah mulai meminta Sang Buddha untuk membabarkan yang dapat menghindari semua kesulitan ini, memenuhi ikrar kita. Ikrar bodhisattva, apakah ada metodenya? Demikianlah Sang Buddha membabarkan dharma. Lalu, bodhisattva Manjusri menambahkan dengan memohon kepada Sang Buddha menggunakan metode yang lain, agar kita dapat lebih mengerti, sehingga kita bisa melatih dan menegakkan. Maka, berikrar untuk mempraktikkan ajaran dari satu kendaraan sejati. Kita harus menjaga ikrar kita dengan sungguh-sungguh. Ikrar dan perilaku, kita harus mengarah kepada ajaran dari satu kendaraan sejati. Ini adalah arah tujuan yang kita cari. Namun, dalam hubungan antar sesama, tutur kata dan raut wajah bisa menyebabkan batin kita terhalangi. Bagaimana agar praktik dan ikrar kita dapat dijaga dengan baik? Agar arah tujuan kita menuju ajaran dari satu kendaraan sejati dapat terus dilanjutkan, maka itu harus bertekad untuk menyebarluaskannya di dunia. Ini adalah ikrar kita. Demikianlah perjelas sesuai dengan dharma. Demikianlah Bodhisattva Manjusri memohon kepada Sang Buddha untuk menjelaskan secara rinci kepada kita. Bagaimana agar dapat sesuai dengan keinginan kita di tengah orang banyak, terjun ke tengah orang banyak untuk menyebarluaskan dharma Buddha. Dengan metode apa agar dapat terhindar dari fitnah demikian?
dan berbagai metode yang walaupun sulit namun dapat dipraktikkan. Ini sangat bersyukur kepada Buddha Manjusri yang sekali lagi mohon kepada Sang Buddha untuk menjelaskan dengan metode apa kita dapat memenuhi ikrar kita agar kita aman dan memperkokoh niat pikiran kita untuk menegakkan praktik dan ikrar kita. Terus bersemangat maju. Maka bagi orang yang melatih 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan akan memperoleh ajaran yang sejati. Inilah proses Buddha Sakyamuni membabarkan Dharma dan Bodhisattva Manjusri datang melindungi. Dunia di masa depan yang penuh dengan kekeruhan dan kejahatan, batin manusia sangat kompleks. Terhadap orang yang batin pencerahan tidak kokoh, harus mengajarkan kepada mereka bagaimana agar terhindar dari berbagai macam kesulitan. Ini adalah apa yang sebelumnya, ringkasan dari bab sebelumnya, 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Tentunya, mereka membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menjelaskannya. Tetapi, ini adalah gambaran umum. Ini berasal dari bagian sutra sebelumnya, yang menyangkut bagaimana kita sebagai praktisi spiritual dapat terus teguh pada ikrar kita. Ketika kita menyempurnakan tubuh, perkataan, dan pikiran kita, kita tidak akan melakukan kejahatan, tidak berbicara jahat, dan tidak berpikir yang jahat. Maka itu, kita akan dapat mengembangkan diri kita sendiri. Dengan tubuh kita dapat untuk pergi ke tengah orang banyak untuk mempraktekkan Dharma. Dengan perkataan kita dapat untuk mengajarkan Dharma tersebut untuk makhluk hidup. Dengan pikiran kita harus selalu tetap memikirkan makhluk hidup di dunia dalam pikiran kita. Dengan niat itu, kita harus membentuk tekad dan membuat ikrar. Jadi, kita harus teguh pada ikrar kita. 4 hal tersebut adalah fondasi dari bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Apakah kita menerapkan 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan? Apakah kita juga menerapkan 3 prinsip penyebaran Dharma dan 4 jenis pelatihan diri? Menurut 3 prinsip penyebaran Dharma, kemahawelasasian sebagai kediaman, kelembutan dan kesabaran sebagai jubah, kekosongan dari segala fenomena Dharma sebagai tahta. Hendaknya membabarkan Dharma ketika berada di sini. Apa yang masih perlu kita perhitungkan lagi dengan orang lain? 3 prinsip penyebaran Dharma, apakah kita ada menerapkannya? 4 jenis perhatian diri, apakah kita ada mempraktikannya sejak lama? Dan pelatihan tanpa henti, pelatihan tanpa sisa, adakah melakukannya? Serta pelatihan dengan penghormatan, adakah? Ini adalah 3 prinsip penyebaran Dharma, 4 jenis pelatihan diri, dan 4 Dharma. Apakah kita sudah menerapkannya? Ketika kita melihat kembali ke belakang, sebenarnya sangatlah sederhana. Buddha dengan welas asih mengajarkan 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Beliau menggunakan metode 1-3, 2-4, dan 3 prinsip penyebaran Dharma. 2 rangkaian dari 4 jenis pelatihan diri dan 4 Dharma. Ini sangatlah sederhana, namun apakah kita ada menerapkannya? Oleh karena itu, berharap semua orang dapat bersungguh hati dalam menghayatinya. Berikutnya adalah bab kemunculan dari bumi. Bab kemunculan dari bumi dapat ditemukan di dalam 28 bab sutra teratai, yaitu di bab ke-15. Jika kita bisa melihat kembali bab yang sebelumnya, bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Saat ini, kita akan melanjutkan ke bab ke-15. Maka bab ke-14 ini, kita harus memahaminya dengan jelas. Apa yang baru saja disampaikan, seharusnya juga dapat dipahami dengan jelas, agar dapat membuat semua orang lebih jelas lagi apa yang disebut dengan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Karena tubuh terbebas dari mara bahaya,
makanya damai. Karena batin terbebas dari kekhawatiran, makanya bahagia. Praktik penuh 1. Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari tubuh. 2. Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari ucapan. 3. Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari pikiran. 4. Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari ikrar. Dengan tubuh kita, jika tidak menyadarkan diri pada masa kehidupan ini juga, maka tidak tahu harus menanti hingga kelahiran keberapa barulah bisa memperoleh kesempatan untuk tersadarkan. Tubuh hendaknya menjauhi 10 hal. 1. Menjauhi orang kaya dan berkuasa. 2. Menjauhi orang sesat dan ajaran sesat. 3. Menjauhi para pelaku hiburan jahat dan berbahaya. 4. Menjauhi para candala. 5. Menjauhi para praktisi 2 kendaraan yang menjadi hambatan dalam praktisi kendaraan besar. 6. Menjauhi pemikiran penuh nafsu keinginan. 7. Menjauhi para pendaka. 8. Menjauhi tempat berbahaya. 9. Menjauhi hal-hal yang mendatangkan kritikan dan ketidaksukaan. 10. Menjauhi kegiatan berternak. Dengan menjauhi 10 hal ini, dinamakan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari tubuh. Tubuh kita ini harus bagaimana di tengah orang banyak. Kita harus menjauhi 10 hal. Ke-1, menjauhi orang kaya dan berkuasa. Apakah masih ingat? Ada 10 jenis orang yang tidak boleh kita dekati. 10 jenis orang ini, yang pertama, menjauhi orang kaya dan berkuasa, yaitu tidak mendekati raja, pangeran, dan menteri. Kalian semestinya masih ingat bagian naskah sutra itu. Membina diri bukan harus mengandalkan kekuasaan. Buddha Sakyamuni adalah terbebas dari keluarga yang kaya dan berkuasa seperti ini, dan pergi membina diri. Karena hendak membina diri, maka harus terbebaskan. Sudah mulai menampakkan raga seorang monastik. Mengapa masih terus mau mendekati orang kaya? Tentu tidak boleh. Oleh karena itu harus menjauhi. Kedua, menjauhi orang sesat dan ajaran sesat. Diskusi tentang ajaran non-Buddhis bagian naskah sutra itu kalian semua semestinya masih ingat. Ketiga, menjauhi para pelaku hiburan jahat dan berbahaya. Bagian naskah sutra ini kalian semua semestinya masih ingat. Keempat, menjauhi para candala. Ini artinya adalah menjauhi, membunuh, pembantaian, dan karma lainnya. Kita harus menjauhi, karena kita harus membina diri, membina hati welas asih kita. Kelima adalah harus menjauhi para praktisi 2 kendaraan. Karena 2 kendaraan, Sarawaka, Pratyeka Buddha, dan lain-lain, ini hanya berniat untuk memberi kebaikan pada diri sendiri. Mereka bisa menolak perhatian kendaraan besar ini. Jadi, kita sedang membina diri, maka jangan mendekati pemikiran mereka, pandangan mereka. Karena kita sudah menganggap ajaran kendaraan besar adalah arah tujuan kita, maka kita harus praktik dalam tindakan nyata. Pandangan dalam membina diri belum tentu sama. Juga akan bertemu dengan praktisi yang mempraktikkan pintu praktik yang sama. Mungkin juga akan menolak kita. Sebenarnya, persoalan ini sering kita jumpai. Jikalau kita dapat menjauhinya, jikalau batin kita dapat memasuki dharma tak terkondisi, kita juga telah membahasnya di depan. Di dalam praktik yang penuh kebahagiaan dan kedamaian ini, terdapat dharma terkondisi. Segala perbuatan yang kita lakukan adalah demi dharma. Ketika kita memilih untuk berjalan di atas perbuatan kita, bagaimana bertemu orang kalau saya sendiri tidak benar? Kita harus segera memahami dan mawas diri. Seluruh kekosongan dari segala fenomena dharma sebagai tahta. Dengan dharma yang tak terkondisi, semuanya adalah kekosongan. Saya juga tidak benar. Meskipun kita telah memakai jubah kesabaran, kesesatan jiwa apa yang masih saya miliki?
Saya bergegas kembali, duduk pada yang seharusnya saya duduki. Kekosongan dari segala fenomena dharma sebagai tahta. Seharusnya kita sangat jelas. Oleh karena itu, menjauhi para praktisi dua kendaraan dikarenakan kami ingin mencegah mempraktikkan jalan dari kendaraan besar. Praktisi dua kendaraan akan menghindari kita, menggunakan kata-kata yang dingin dan lain-lain, yang membuat batin kita mundur. Praktik kita belumlah cukup penuh, sehingga kita perlu untuk menjauhinya. Yang keenam adalah menjauhi pemikiran penuh nafsu keinginan. Terdapat berbagai macam perasaan antara pria dan wanita yang menyimpang. Hubungan saya dengan sekelompok orang ini lebih baik, sehingga saya mewakili mereka untuk berbicara. Saya cukup mendengarkan kata-kata mereka. Saya mengeliminasi pendapat kalian. Hal ini juga merupakan perasaan. Apalagi perasaan antara pria dan wanita. Sehingga di bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, Buddha mengatakan untuk menjauhi nafsu terhadap wanita dan lainnya. Sehingga kita semestinya masih ingat. Kesimpulannya, kita harus menjauhi wujud dan rupa nafsu keinginan. Dalam segala hal, terhadap semua orang, jika kita membangkitkan pikiran nafsu terhadap dirinya, maka hal ini sudah tidak benar. Yang ketujuh adalah menjauhi para pendaka. Kita harus sangat waspada akan hal ini. Yang kedelapan adalah menjauhi tempat berbahaya. Tempat berbahaya ini jangan pergi ke tempat yang membahayakan. Seringkali dikatakan bahwa bencana semakin banyak terjadi. Tempat bencana yang akan kita bantu haruslah jalan yang sudah dijelajahi. Jika aman, kita barulah dapat pergi ke tempat tersebut dengan prinsip yang sama, sehingga tempat yang membahayakan kita janganlah pergi, apalagi dengan sengaja pergi melihat-lihat, dengan sengaja dan lain-lain, sengaja mencari bahaya, maka hal ini tidak benar. Kesembilan adalah menjauhi hal-hal yang mendatangkan kritikan dan ketidaksukaan. Akan banyak orang yang memfitnah, salah paham terhadap kita. Kita sebisa mungkin menghindari lingkungan di mana kita tidak boleh tinggal, tempat di mana kita tidak boleh bersama. Di dalam bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, seorang pria dan seorang wanita sendirian tidak bisa bersama, tergantung di mana Anda berada. Ini harus memilih. Bahkan ada keceriaan yang menyeramkan. Ini tidak boleh. Yang ke-10 adalah menjauhi kegiatan beternak. Tidak peduli apa jenis hewan peliharaannya, atau karena kesukaan semuanya hanya menyayangi anak atau menyayangi sejenis hewan tertentu, seluruh konsentrasi terfokus di sana. Preferensi Anda, seperti kata orang dahulu, bermain-main hingga kehilangan semangat. Ini tidak normal. Keberpihakan, ini tidak benar. Ini adalah 10 tipe yang harus kita hindari. Biarkan semua orang mengetahui lebih jelas dengan cara sederhana ini. Di dalam naskah lebih panjang, dijelaskan lebih panjang. Kita ringkaskan sekarang. Biarkan semua orang menjauhnya lagi. Sekarang sudah jauh. Dengan menjauhi 10 hal ini, dinamakan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari tubuh. Tubuh hendaknya menjauhi 10 hal. Menjauhi orang kaya dan berkuasa. 2. Menjauhi orang sesat dan ajaran sesat. 3. Menjauhi para pelaku hiburan jahat dan berbahaya. 4. Menjauhi para candala. 5. Menjauhi para praktisi dua kendaraan yang menjadi hambatan dalam praktik kendaraan besar. 6. Menjauhi pemikiran penuh nafsu keinginan. 7. Menjauhi para pendaka. 8. Menjauhi tempat berbahaya. 9. Menjauhi hal-hal yang mendatangkan kritikan dan ketidaksukaan. 10. Menjauhi kegiatan beternak. Dengan menjauhi 10 hal ini, dinamakan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari tubuh. Jika kita dapat menjauhi 10 hal ini, ketika kita menggunakan tubuh kita untuk menapaki jalan di antara manusia atau jalan bodhisattva, kita dapat menempuh jalan ini dengan damai dan aman.
Beberapa bodhisattva lanjut usia berkata, "Saya ikut guru, jalan sudah benar. Saya akan bekerja sampai nafas terakhir saya. Seumur hidup saya akan mengikuti guru untuk kerja suci." Ini yang dikatakan banyak bodhisattva. Mereka bekerja sangat keras, dan matahari sangat terik. Pekerjaan mereka sangat sulit. Mereka bangun pagi-pagi dan bekerja hingga larut malam. Ini terlalu berat. Tidak, guru. Tubuh saya sangat susah didapat. Jika saya bisa melakukan hal seperti ini, saya harus melakukannya dengan benar. Memang benar, kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Kita harus dengan lancar menapaki jalan ini di antara manusia, berjalan dengan mantap di jalan bodhisattva. Bahkan ketika kita meninggalkan tubuh ini, kita akan melanjutkannya di kehidupan kita yang akan datang. Dalam kehidupan kita ini, tubuh ini mampu mempraktikkan jalan bodhisattva. Kelima kesadaran indera sebelumnya, melihat, mendengar, mencium, mengecap, menyentuh. Kelima akar ini, 5 objek indera kondisi luar, ini dibagi sesuai dengan wilayah. Indera keenam kita berpikir, ini saya suka, yang itu saya tidak suka. Tidak suka, saya akan mengecualikannya. Saya suka, harus mendapatkannya. Seperti inilah. Ini merupakan daur ulang dari tindakan dan pikiran. Buah yang sudah terbentuk, kekuatan karma yang diciptakan telah tercapai. Ini kemudian kembali ke kesadaran ke-8. Tubuh ini dengan sendirinya kita mengatur. Pada hari terakhir apa yang dibawa, apapun tidak dibawa. Membawa apa yang telah kita lakukan sepanjang hidup ini, debu dan akar ini, 5 indera kita terhadap 5 objek indera, menyebabkan kondisi ini. Indera keenam membedakannya, mengambil, kemudian mulai dikerjakan. Semua hal ini telah terselesaikan. Pada akhirnya, benih-benih ini kembali ke kesadaran ke-8. Kesadaran ke-8 telah tiba. Kehidupan kita mendatang. Dengan sendirinya, di kehidupan ini, aturan telah berakhir. Menelan hembusan nafas terakhir. Begitu mata terbuka, sudah merupakan masa mendatang. Yang di bawah adalah kesadaran ke-8. Maka, kebajikan kita dalam kehidupan ini, segala tindakan yang dilakukan, hasil dari perbuatan kita yang banyak maupun sedikit. Di dalam kesadaran ke-8 ini, di bawah hingga kehidupan mendatang, kesadaran berpikir masih ada. Ada anak yang sangat pintar. Mereka cepat memahami. Mereka mendengar satu hal dan menyadari 10 hal. Artinya, di kehidupan lampau, mereka terus-menerus dipengaruhi oleh hal-hal baik dan mengembangkan cita-citanya. Mereka melakukan apa yang mereka cita-citakan. Sepanjang kehidupan masa lalunya, mereka terus-menerus mewujudkan cita-cita tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada para bodhisattva ini. Jadi, dengan cita-cita ini, mereka membawa benih ini bersama mereka. Di usianya yang begitu muda, 1 atau 2 tahun, mereka sangat pandai dan bijaksana. Dengan cara ini, dari masa ke masa, kita akan terus menjadi lawan suci. Kami mendedikasikan tubuh ini untuk melayani orang lain. Ini adalah praktik membawa kedamaian dan kegembiraan pada tubuh. Ini adalah praktik pertama dari 4 praktik membawa kedamaian dan kegembiraan pada tubuh. 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. 1. Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari tubuh. 2. Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari ucapan. 3. Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari pikiran. 4. Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari ikrar. Yang kedua adalah praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari ucapan. 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Ini berarti kita hendaknya bertutur kata baik. Kita hendaknya bertutur kata untuk membimbing orang lain. Saat batin orang sedang kacau, bagaimana kita membimbingnya? Kita hendaknya bertutur kata benar atau mengatakan kebenaran.
kita hendaknya mengatakan kepadanya, kamu sedang kebingungan. Kita menggunakan metode lain untuk mengatakan kepadanya, sehingga dia dapat menerima dengan baik untuk menghapus kebingungannya dan kembali ke jalan yang benar. Inilah yang disebut sebagai 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita hendaknya tidak memutuskan akar kebajikan orang lain. Apabila kita kebingungan dan tidak menemukan jalan pulang, bagaimana cara kita memberi nasihat kepada mereka, sehingga mereka tidak akan kebingungan lagi. Sehingga kita hendaknya memperhatikan 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita hendaknya menenangkan batin diri sendiri dan orang lain. Inilah disebut dengan setelah mempraktikkan dengan tubuh, lalu mempraktikkannya dengan ucapan. Setelah mempraktikkan dengan ucapan, lalu mempraktikkan pikiran. Pikiran kita dipengaruhi oleh kondisi luar dan lain sebagainya. Setelah kita memutuskan batin kita juga akan menjadi tenang. Setelah kita bertekad, kita memilih jalan kehidupan yang seperti ini. Oleh karena itu, saya ingin melatih diri. Saya ingin melatih ajaran kendaraan besar. Saya harus masuk ke tengah orang banyak dan membimbing semua makhluk. Kita hendaknya memiliki pikiran yang baik ini dalam batin kita. Kita hendaknya memegang teguh tekad kita, sehingga praktik pikiran kita damai dan bahagia. Kita tidak akan terpengaruh oleh kondisi luar. Lingkungan kita tidak hanya bangun pagi, juga tidak memiliki AC. Orang sekitar saat memilih pekerjaan, mereka ingin pekerjaan yang santai dan memiliki AC. Namun, bodhisattva yang sedang melatih diri, jangan lupa bahwa melatih diri memerlukan kita mau berjerih payah dan berusaha keras. Kita tinggal di dalam lingkungan yang panas seperti ini. Kita harus bertahan dan mampu menerimanya. Dengan demikian, pikiran, yaitu kita harus memperhatikan setiap niat pikiran yang muncul dalam batin. Tekad yang kita ikrarkan, kita harus mempertahankan tekad awal. Dengan niat pikiran ini, kita akan rela bertahan dalam kesulitan. Dan dengan sendirinya, kita akan merasa penuh kebahagiaan dan kedamaian. Yang keempat adalah ikrar. Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari ikrar. Kita harus membangun ikrar. Hanya memiliki ikrar saja mudah. Pertahankan ikrar adalah sulit. Untuk mempertahankan ikrar, kita harus penuh keteguhan. Semua Buddha mencapai kebudaan adalah melalui 4 ikrar agung. Makhluk hidup yang jumlahnya tak terhingga, aku bertekad menyelamatkan mereka semua. Kerisauan batin yang tiada akhir, aku bertekad menghilangkannya seketika. Pintu dharma yang tiada terkira, aku bertekad menguasai semuanya. Jalan kebudaan yang tiada tara, aku bertekad mencapainya. Inilah ikrar yang kita butuhkan untuk mencapai kebudaan. Maka kita, makhluk hidup yang jumlahnya tak terhingga, aku bertekad menyelamatkan mereka semua. Kita harus masuk ke dalam kumpulan 6 paramita. 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya. Bersumbangsi untuk semua makhluk hidup. Tetapi makhluk hidup begitu banyak kerisauan. Suara dan warna makhluk hidup sangat tidak merdu, juga sangat buruk rupa. Batin makhluk hidup juga sangat kompleks. Kita semua mengetahuinya. Sehingga benar-benar mengetahuinya, kita harus masuk ke kerumunan masyarakat untuk melihatnya, untuk mengatasi kerisauan yang sangat-sangat banyak, sehingga kita akan menghadapi masalah yang tiada habisnya dan berikrar untuk mengakhirinya. Karena kita telah belajar Dharma, maka kita harus berjalan di jalan Bodhisattva. Karena kita akan menjadi Buddha, maka dari itu kita harus dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, 4 pelatihan diri ialah cara bersemani, ucapan, pikiran, dan tekad. Inilah yang dinamakan 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita harus mengerti dengan sangat jelas. Dengan demikian, Buddha menyebarkan Dharma di dunia ini
untuk menuntaskan tujuan pokoknya. Para bodhisattva muncul dari dalam bumi dan melayang ke angkasa, makanya disebut kemunculan dari bumi. Bagaimanapun, ini adalah fenomena, namun di dalamnya terkandung esensi dari prinsip kebenaran yang sangat dalam. Ini akan jelaskan selanjutnya. Kita sekarang terus demikian, mudah datang ke dunia demi tujuan pokoknya. Sekarang babarkan sutra teratai demi menyempurnakan tujuan pokoknya, sehingga sampai pada bab 14 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan menyemangati setiap orang harus terjun ke kerumunan orang banyak. Membangkitkan hati bodhisattva harus membina dan menegakkan sutra ini. Batin harus teguh, sehingga kita harus dengan jalan bodhisattva sebagai arah tujuan kita, sehingga para bodhisattva muncul dari dalam bumi dan melayang ke angkasa. Kita selanjutnya akan mulai melihat dalam naskah sutra ini ada banyak bodhisattva bermunculan dari dalam bumi. Gambaran tersebut sangatlah menarik. Tetapi apa makna di dalamnya? Tentu sangat dalam. Tentu sebagai praktisi jalan bodhisattva, para praktisi harus memahami, sehingga bodhisattva melayang ke angkasa bermunculan dari dalam bumi. Inilah fenomena. Fenomena ini harus bagaimana menyatukan prinsip kebenarannya. Di dalamnya terkandung esensi dari prinsip kebenaran yang sangat mendalam. Sering mengatakan kepada semua orang, prinsip kebenaran tiada berwujud dan tiada bentuk. Ada fenomena, tetapi bagaimana mewujudkan esensi dari prinsip kebenaran? Ini harus dipahami dalam bab selanjutnya, yaitu bab 15. Bodhisattva sekalian, benar-benar harus bersungguh hati memahami dan mengerti. Pada bab 15, sebagian bodhisattva berasal dari mana? Karena mempraktikkan jalan bodhisattva tidaklah mudah, sehingga kita harus memahami dia sebenarnya harus bagaimana datang, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati. Harus ingat mengenang bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan sebelumnya. Setelah mendengarkan, mengingat kembali, harus lebih bersungguh hati.